Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap jamaah majelis taklim dan musafah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita, duduk bersama mengaji, menuntut ilmu, apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi nikmat sehat wal afiat, panjang umur bi taatillah rasulih, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah, inayah serta ridha di dunia dan akhirat. Jadi marilah untuk membersihkan waktu, kita lanjutkan taklim kita masih di dalam bab taharah. Kita baca sedikit kalimat daripada kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Radhiyallahu ankum. Babut taharati. Babut taharati. La yasihhu. La yasihhu. Raf'ul hadathi. Wala izalatun najasi. Wala izalatun najasi. Illa bima yusamma. Illa bima yusamma. Ma'an. Ma'an. In taghayyara. تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بحيث لا يسمى ماء بمخالط طاهر يستغني الماء عنه لم تصح الطهارة به
والتغير التقديري التغير الحسي ولو وقع فيه ماء ورد لا رائحة له قدر مخالفا لأوسط الصفات ولا يضر تغير بمخت وبتراب وبتحلب وما في مقره وممره كعود ودهن ولا بملح مائي ولا بورق تناثر من الشجر والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, syukur hadirin baru saya telah kita simak bersama-sama tabarrukan bi qiraatil kitab. Mudah-mudahan tergerak pada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan para anbiya wal mursalin, malaika al-muqarrabun dan ulama as-salihun. Masih dalam kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, kitab fikih karangan Imam Abdullah bin Abdurrahman Fadl Al-Hadrami yang disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Al-Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'syid Ad-Dawani Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima wa bikum bid-darin amin. Dalam bab taharah, bab bersuci ya. Kalau kemarin sudah diterangkan tidak sah mengangkat hadas atau tidak dihalalkan ya hukum dalam mengangkat hadas atau menghilangkan najis kecuali illa bima yusamma ma'an, dengan sesuatu yang dinamakan air. Itu pun harus mutlak, bukan air mutanajis atau air musta'mal. Fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, apabila air mutlak tadi itu berubah rasanya, warnanya atau baunya, taghayyuran fahishan, dengan perubahan yang jelas, yang keji, yang besar, bihaitsu la yusamma ma'an, sehingga sudah tidak lagi disebut dengan air mutlak, dengan perubahan tadi itu baik bi mukhalitin tahirin, dengan sesuatu yang bercampur sama air tadi itu sesuatu yang suci, yang mana yastaghnil ma'u anhu, air mutlak tadi tidak membutuhkan atasnya pencampuran itu, maka air tadi itu lam tasihhat taharatu bihi, tidak sah digunakan untuk bersuci dengannya, karena sudah berubah. Satu aja dari 3 macam, jangan kan mesti 3-3-nya. Satu aja baunya atau warnanya atau rasanya, maka sudah menjadi air yang musta'mal. Kalau seandainya dengan bercampurnya sesuatu yang tahir. Tapi kalau bercampurnya dengan sesuatu yang najis di luar 2 kulak, maka air tadi sudah mutanajis, air yang sudah najis, nggak bisa digunakan buat berwudu. Buat taghayyur taqdiriyu kat taghayyuril hissi. Kemarin juga sudah diterangkan perubahan yang diperkirakan ya, menurut perkiraan yang bi awsatis sifat, sudah mencapai separuh pertengahan penilaian ini, berubah 50%, ya kan? Itu perkiraan perubahannya tadi sudah 50%. Kat taghayyuril hissi, maka dihukumi seperti berubah yang nyata, yang lebih daripada 50%, bisa 60%, 100% berubah total. Jadi kalau perkiraannya yakin kepada berubah, dan itu perkiraannya yakin kepada berubah, dan perubahannya sudah mencapai lebih daripada 50%-nya, maka dihukumi kata taghayyurul hissi, seperti berubah yang sudah jelas ya, seperti semuanya berubah. Tapi kalau berubahnya kecil, sedikit, maka dia masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau perubahannya berat, maka nggak bisa digunakan, atau separuh lebih daripada 50%, maka tadi itu dapat tahuriyat, sudah hilang atau kesuciannya air. Falau waqa'a fihi ma'u wardin la raihata lahu, atau umpama air mutlak tadi itu ditimpa atau dimasuki air mawar yang nggak ada bau, tapi qudira mukhalisan bi awsatis sifat, diperkirakan ini berubah walaupun nggak ada baunya tapi rasanya pahit, ada perubahan mencapai separuh daripada perubahannya, dari sifatnya air tadi separuhnya udah berubah,
ini dikatakan tadi itu intafat tauhiyatuhu, jadi hilang kesuciannya. Kan? Beda halnya kalau taghayyurun bimuktin, berubahnya tadi itu karena sesuatu yang memang sudah air itu lama menetap di situ. Enggak apa-apa, ya kayak di kolam lama atau ada lumut jadi hijau, ya kan? Atau rasanya itu enggak jadi masalah, ya kan? Wala yadullu taghayyurun bimuktin wa biturabin, atau berubahnya dengan adanya apa tanah, ya kan? Yang tercampur debu-debu jatuh atau budak airnya, enggak apa-apa. Memang dengan sendiri ya bukan dicampurin ya. Dengan ini wabituh lubin, atau dengan lumut, ya kan? Lumut yang memang sudah tumbuh di sekitarnya. Wa ma fi maqarrihi wa mamarihi. Sampai di sini kemarin kita ya. Wa ma fi maqarrihi wa mamarihi. Atau berubahnya air tadi itu memang sudah air itu berada di maqarrihi, tinggalnya air di situ. Ya, maqarrihi itu tempat dia bertinggal atau tempatnya dia berdiam di situ. Berubah lama-lama jadi budak, jadi laut, itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Wala yadur, nggak berubah, nggak masalah. Taghayyur lima qarnihi wa mamarihi, atau dikarenakan mengalirnya air di tempat itu. Ini air ngalir di situ terus berubah. Gara-gara ke sini ini tanahnya putih, sampai ke sana airnya putih, ya kan ngalir, nggak apa-apa. Air ini bening, ke situ kena lumut, ya kena air apa namanya yang tanah liat yang budak belok, so akhirnya jadi warnanya coklat kan, nggak apa-apa. Itu bimaqarrihi. Kaudin, seperti juga lewat di kayu, yang kayunya budak langsung masuk itu jadi budak. Wadurnin, atau kena di tanah itu tempat berlalunya ada minyak-minyak seperti bau gas lewat air bau gas, nggak apa-apa. Wala bimilhin ma'iin, atau air tadi itu mengandung garam, ya kan? Memang dari situnya sudah mengandung garam seperti air laut, ya kan? Itu nggak jadi masalah. Wala biwarakin tanathara minas syajar, atau air berdiam di situ jatuh berguguran daun-daun yang banyak sampai apa? Bertaburan di situ jadi budak. Itu nggak apa-apa. Sedikit penjelasan dari kata-kata wa ma fi maqarrihi. Jadi wala yadurru fi maqarrihi, maknanya begitu. Jadi enggak jadi madharat, enggak bilang itu air tadi itu enggak bisa digunakan untuk bersuci, tetap bisa ya. Karena wala yadurru artinya enggak mengapa gitu dalam bahasa Arab, enggak mengapa, enggak madharat, ya kan? Kalau air tadi digunakan untuk bersuci. Karena air tadi itu fi maqarrihi, berada pada tempat dia berdiam. Memang di situ. Dari dulu airnya kayak air sumur itu kan berdiam di situ. Lama jadi nggak diambil air sumur coba kalau nggak diambil budak lah. Tapi diibaratkan ya orang sodako itu kayak air sumur, semakin dikeluarin semakin banyak, semakin bening. Tapi kalau nggak dikeluarin ya budak, duitnya sedikit terus, ya kan? Nah ini nggak berkembang. Nah ini. Jadi wama fi maqarrihi, nggak jadi masalah dia berdiam. Wama mamarihi tempat berlalunya air. Ini air di sini bening, ke sono kena belok, air ke sono jadi belok airnya, warnanya budak. Lima qarrihi, air itu cuma berlalu lewat situ, tempat berlalunya begitu. Maka air tadi itu la yadurru fi mamarihi. Enggak jadi masalah kalau cuma karena berlalu di situ sehingga membuat apa? Warnanya berubah, atau baunya berubah, atau rasanya berubah, enggak jadi masalah. Kenapa? Wa marihi wa maqarrihi ai bima huwa khalqiyun. Ya, karena dia itu sudah pembawaannya begitu. Pembawaannya itu tempatnya begitu, pembawaannya sudah dari diciptakannya sama Allah begitu. Jadi kalau sudah dari watak karakternya begitu, mau dirubah gimana? Susah kan? Ya ada orang udah wataknya udah keras, mau disuruh lembek susah. Ya kan? Macan disuruh ngeong, bisa enggak? Kayak Habib Rizik, ya kan suruh diem nggak bisa, udah pembawaannya, ya kan? Ada yang kalem kayak Amin Rais, gitu nggak bisa teriak Habib Rizik nggak bisa. Paling gimana? Tolong ya saya kasih tahu Bapak Jokowi jangan macam-macam, ini nanti dosa, gitu kan? Memang wataknya segitu sudah nggak sama. Kayak air udah pembawaannya sudah kesononya ke situ, gitu, udah nggak bisa dirubah. Nah itu jadi nggak jadi masalah, walaya dulu. Jadi semua itu ada ininya, karakternya, karakter.
khalqiyun itu fitriyun, jadi apa? Jadi fitrat Allah, sudah ketentuannya Allah. Orang bilang itu sudah tabiatnya begitu. Fihima, baik dalam maqarihi wa mamarihi. Atau kalau seandainya sekarang ini air dibikin di sini, tahu-tahu dibikinin tempat lewat. Masnuun yusbihu al-khalqi. Jadi yusbihul khalqiyah, dibuat. Jadi tempat mengalirnya bikinan gitu. Itu nggak apa-apa juga. Ya kan, karena memang kalau dibuat kan lama-lama juga jadi rumutan. Ya kan, buatan itu. Nggak apa-apa. Dia bikin apa, kolam air mengalir ke sini, dibikinnya jalan air, ya kan? Ini kan bikinan, terus air itu muter ke situ juga. Terus kita wudu dari nggak apa-apa, emang udah masnu itu dibuatnya begitu. Paham ya? Min nahwi, seperti terbuat buatannya itu dari naura, dari kapur, ya kan? Bikinannya dari kapur, air ke situ kuning jadi warna kapur putih kayak susu blok, karena memarihi lewat di tempatnya situ. Watinin, atau terbuat dari tanah liat, bikin kayak jalanan air tanah liat sampai ke situ mutaknya enggak jadi juga sama apa bikinan. Wala bimujawirin, nah ini, atau air tadi itu bersama dia, berdampingan sama air, mujawir bersama air tadi itu apa, sesuatu yang sifatnya memang nggak bisa enggak gitu. Seperti tadi rumput kan di sisi air kan dampingannya air kan, terus kena air itu nggak apa-apa, berubah kayak kena warna lumut, lumut itu apa namanya, orang bilang lumut ya, lumut mujawir. Wala bimujawirin wa inturiha, sekalipun dicaburin gitu, hanya air ngalir gini, di situ tuh ada lumut-lumut, di dampingnya itu dicaburin lumut-lumut gitu, ngalir. Nggak apa-apa, bukan di situ. Kaudin, seperti dilempar situ tuh kayu, bambu, ya kan? Lam tanhallu minhu ainun, di mana tadi itu tidak larut, ya dicampurin di sini nih, mama dicampurin apa namanya di kayu gini, ya air plok-plok. Tapi kayu tadi itu nggak larut, nggak berubah warnanya air, nggak mencabut nama ismul ma'il mutlak. Nggak berubah warna, bau, rasa, nggak apa-apa, walaupun disengaja dicampur. Tapi kalau dicampurin sampai berubah, nanti itu berarti kan merubah kan, jadi dengan pencampuran. Tapi kalau dicampurinnya nggak berubah, nggak apa-apa. Lam tanhalla minhu ainun fil ma'i yaqinan, di mana tidak larut ya, benda itu di dalam air secara yakin kita lihat nggak bakal larut, campur nggak apa-apa. Itu hukumnya tentang apa, tahuriyah, kesuciannya air masih bisa digunakan untuk hal bersuci. Waduhnin, atau air tadi itu juga nggak jadi masalah kalau air tadi itu melewati tanah yang mengandung minyak, karena ada tanah mengandung minyak, bau minyak atau bau gas, atau apa kayak ada minyaknya, lumut kayak berminyak. Karena ada air kan, kalau ada minyak kan ada kayak di atasnya kayak ada minyak-minyaknya. Nah ini kok jadi kayak banyak apa memang ini tanahnya ada minyaknya, ini ngandung minyak, ya udah nggak apa-apa ya. Tapi jangan nanti bikin bapak sendiri campurin minyak, nggak boleh ya kan, itu tak sengaja namanya ya kan, ngerubah sendiri, apa ngerubah dengan perubahan ini ya, sengaja. Kalau ini kan memang nggak sengaja begitu, dari sanonya tabiatnya begitu, tanahnya ngandung minyak, mau bagaimana. Kayak sekarang kita di luar Batang tuh, airnya rasa asin, gali sumur asin, terus gimana? Udah dari sononya, ya kan? Beda kan? Itu sudah nggak bisa dirubah. Nah ini, yakin waduhnin, wabuhurin, atau mengandung buhur kemenyan, sama kan? Kemenyan, buhur minyak. Kemenyan itu terbuat dari apa? Kemenyan. Itu kemenyan itu seperti yang itu tuh apa, getahnya pohon, getahnya pohon yang udah kering dibakar wangi, gimana kok? Tahu deket-deket situ berdampingan, airnya nih, kemenyan nih, nggak apa-apa. Kalau udah apa, berteman sama itu bukan disengajain kan, nyampur dengan sendirinya, buburin, ya kan? Kenapa?
Lianna ma syakka fi kaunihi mujawiran aw mukhalitan hukmul mujawir. Katanya ulama. Karena apa yang diragukan dalam keberadaannya air tadi itu karena berdampingan dengan sesuatu yang bisa merubah sifatnya air, atau bercampurnya dengan sesuatu yang berdampingan sehingga merubah sifatnya air, maka dihukumi hukmul mujawir. Apa? Sesuatu yang berdampingan, enggak apa-apa. Ya tadi ini kan wala yadurru bi mujawirin bi muqtin bi maqarrihi wa mamarihi ya bidubnin wa tuhlubin wa turabin, itu enggak masalah, enggak ada masalah semua. Itu semua dihukumi hukmul mujawir. Wali annahu bi fardin annahu mukhalitun la yaslubu ismul ma. Nah di sini kenapa? Karena di situ diperkirakan bahwasanya bercampurnya tadi itu benda pada air yang mutlak tadi itu tetap tidak mencabut atau tidak merampas apa hukum air tadi itu disebutkan air mutlak, tidak merampas. Dia tidak merampas namanya air mutlak, ismul ma. Ya, jadi penamaannya masih disebut apa air mutlak walaupun bercampur dengan tadi itu semua. Wa minal mujawir, di antara contoh lagi yang sifatnya air tadi itu bisa dibilang berdampingan dengan sesuatu benda ma'agla fihi nahwu burrin aw thamarin. Air tadi itu apa? Berdampingan dengan sesuatu benda yang menjadikan apa? Air tadi itu sehingga berubah warnanya, umpama nahwu burrin, bur itu gandum. Gandumnya ini larut, atau samar, buah-buahan, lama-lama larut di situ. Malam yu'lan infisaluhu ainun minhu bi mukhalatatin lam taslubhu ismul ma. Selagi pencampurannya, pemisahannya dari benda tadi itu, dari tubuhnya pisah ke tempatnya air, itu tadi itu tidak merubah namanya air, maka tadi masih bisa digunakan apa? Nah ini ya. Wa ma turiha bihi, dan apa saja selagi tidak dicampurkan dengan sengaja. Kalau disengaja asal tadi nggak merubah, kalau nggak merubah masih boleh. Tapi kalau disengaja sampai merubah nggak boleh. Kan? Seperti disengaja dicampurin air jus, atau disengaja dicampurin air sirup ABC. Warnanya jadi kuning kayak sirup, ini nggak bisa. Karena itu apa sudah dicampurin dengan disengaja. Wa in taghayyara rihan wa ta'man. Sehingga berubah baunya, rasanya dengan bau yang banyak, katiron. Tapi kalau seandainya tadi itu nggak sengaja, memang berdampingan dengannya, walaupun berubahnya banyak, mau baunya berubah banyak, nggak jadi masalah. Amin. Wala bimilhin ma'iyyin, sedikit lagi nih. Air tadi itu nggak dikatakan madharat kalau air tadi itu berada di tempat yang mengandung garam, milhin ma'i. Ada kan milhin jabali kayak kemarin tuh. Kan kalau memang yang garam yang asalnya dari gunung, memang itu kan bisa dihindarkan. Kenapa kok nggak dihindari? Sehingga bercampur, berubah, nggak bisa digunakan bersuci. Tapi kalau air yang memang sudah dasarnya udah dari sononya nggak bisa dipisahkan, ya kan? Maka itu masih bisa dimaafkan. Wala bimilhin ma'iyyin, karena itu termasuk apa? Milhin ma'i. Air yang mengandung garam. Ini di luar batang tuh. Ya kan kalau kita gali kan, wah ini rasanya masih asin. Itu nggak apa-apa. Memang dari sononya begitu. Mau gali gimana coba? Ya kan mau dipisahin satu-satu. Walaupun sekarang kan ada alat tuh untuk apa? Menetralisir disaring sampai jadi tawar, ada kan? Ada. Itu nggak perlu pakai gunanya, itu juga nggak apa-apa. Ya kan? Wah harus disaring. Mau beli alatnya gimana kalau nggak punya? Ya kan? Hukumnya nggak apa-apa, jangan pakai nyusahin dulu. Nah, ini salah satu kebatilannya. Bimilhin ma'i, karena itu sudah air mengandung garam. Wa inturi hasandenya ini garamnya ini di laut nih, dicampurin garam dulu, boleh nggak? Jadi campurin sendiri nih air garam nih di laut, tambahin lagi kurang asin. Ini untuk gila nih. Karena garam untuk asin masih mau ditambahin asin lagi. Bakal apaan ya? Ya tambah asin mau butuh ampunin air 1 kilo. Boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh. Di laut bisa makan.
Kalau cuma campuri lagi kamu masuk. Nggak jadi masalah, jangan ke lagi 1 kilo, 1 truk juga dimasukin nggak jadi masalah, ya kan? Nggak jadi masalah. Jadi ngapain kerjaan nyiramin air di laut, ya kan? Seandainya digituin, wa intuliha di sini bilang seandainya sekalipun ditampurin nggak apa-apa. Gitu. Ini ngambil contohnya terlalu dalam ya kan bagus. Artinya seandainya ada orang kurang kerjaan gitu punya garam kebanyakan dilempar ke laut, ya kan? Biar tambah asin nih. Laut yang mama nggak jadi masalah, nggak apa-apa buat wudhu. Biar tambah sedap gitu. Kenapa? Liqadihi min ainil ma. Karena garam itu sama laut itu apa? Sudah senyawa dan sudah mengental di situ, sudah jadi sama, ya kan? Nah itu. Bi khilafi milhin jabali. Lain halnya tadi itu. Kan garam gunung itu kan air di gunung biasanya air tawar kok jadi asin ditampurin apa nih tetesan sesuatu yang dari gunung dari asin itu nggak bisa kan kamar sebagaimana sudah dijelasin kemarin. Lalu yang terakhir wala biwarakin tanathara binafsihi. Nah ini air itu nggak madorot digunakan untuk berwudu dan masih disebut ismul ma'il mutlaq, namanya air mutlak walaupun dia ini tercampur dengan dedaunan yang berhamburan ke situ. Tapi gugurnya daun itu binafsihi ya, dengan sendirinya, bukan disengaja dicampurin. Bukan. Tapi kalau seandainya ini kolam ini sengaja nanam pohon di situ biar gugur maksudnya, boleh nggak? Nanam pohon di dalam. Ini ember apa besar nih, nanam pohon di sini. Nah kalau nunggu biar gugur masuk ke situ biar gimana ya Pak? Iya. Tidak buang dari ada perubahan nggak Pak? Ya, tetap seandainya ini berubah. Kalau berubah gimana? Tergantung air, kalau air lebih dari 2 kolam. Loh, enggak. Walaupun kurang dari 2 kolam, kalau memang gugurnya dengan sendirian, itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Karena tadi kan wala biwarakin tanathara minasyajar, itu tanatharanya itu binafsihi dengan sendirinya. Tapi kalau kita sengajain gitu berarti kan ada unsur kesengajaan kan? Ngapain nanam pohon disengaja-sengajain? Kalau ente nanam nggak ada niat mau sengajain biar gugur di situ nggak apa-apa. Nah, unsur kesengajaannya ini yang nggak boleh. Paham? Ana mau nanam, nanti kalau ini numbuh kan gugur ke sini. Nah, nggak jadi masalah, nggak boleh. Kenapa disengaja-ngajain nanam ke situ pakai ngomong gitu, ya kan? Nah, itu jadi hukumnya hukum kesengajaan, mau mengaja kan? Paham ya? Jadi gitu hukumnya. Tapi pada dasarnya kalau memang nanam nggak ada niat ke situ betul nggak apa-apa. Tanatara binafsihi minasyajar walau rabi'iyan. Jadi walaupun gugurnya itu bukan di musim kemarau. Kan kadang-kadang kalau gugur banyak itu kan musim apa? Musim kemarau ya. Tapi kalau robi itu musim bunga. Musim bunga lagi mekar-mekarnya kan ada juga yang gugur kan. Sekalipun musim bunga nggak apa-apa. Walaupun jadi banyak. Ini kan musimnya belum kemarau, kalau gugur nggak ada urusan deh. Ya mungkin digugur sama setan nih siapa? Ya kan yang gugurin itu kan urusan gugurnya dengan sendiri kan, bukan disengajain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi walau rabi'iyyan, jadi walaupun tadi itu apa gugurnya di musim-musim fa in turiha wa tafatta, tetapi kalau dicampurin dengan sengaja sehingga bisa membuat apa bercampur tadi itu, jadi apa budak air tadi itu, jadi berubah, maka dharra apa? Jadi nggak boleh digunakan untuk karena disengajain kan. Kenapa nih ngambil air satu box ini ada di situ kita masukin satu ember daun-daun, akhirnya bercampur jadi apa? Merusak daripada sifatnya air, maka jadi madhara. Dharra. Fa illam yatafattat, tapi kalau dicampurnya tadi itu enggak berubah airnya, terus daunnya enggak enggak rusak, enggak hancur, dicampurnya enggak hancur, maka lam yadur. Lam yadur artinya tidak mengapa untuk digunakan bersuci. Kenapa? Li'annahu mujabirun, karena itu dihukumi apa sesuatu yang cuma berdampingan dengannya. Wa kharaja bi ziyadati, ada tambahan sedikit katanya Imam Syekh Abdullah Syekh Said bin Muhammad Ali Bakshin pengarang ini kitab. Ini saya tambahin sendiri, ditambahin dia ini penilaian hukum.
ulama ahli fikih ini, kakeknya yang Imam Syekh Bahadur besar. Jadi dia bilang saya tambahkan sedikit di sini biziyadati dengan apa yang saya tambahkan hukum fikih. Di lain halnya kalau tadi itu yakin di mana tadi itu dengan dicampurkannya tadi itu menjadi berubah, maka dihukumi madharat. Tapi kalau nggak yakin gimana? Nah, malau syakka, lagunya itu halit taghayyur tu fahishun amlah, ini berubah tapi berubahnya ini berubah banyak apa dikit, ragu, nggak jelas. Hukumnya apa itu? Nah, ini tambahan dari beliau ini. Atau berubahnya halit taghayyur tu bi mukhalitin au bi mujawirin. Berubahnya dari itu karena sesuatu yang bercampur atau karena sesuatu yang sengaja dicampurin atau sesuatu yang memang mujawir, ragu. Ini bercampurnya tadi ini memang sengaja di sini apa dicampurin ini? Kan ragu kan? Hukum. Terus atau lagi halil mukhalitu mustaghna aw lam yastaghni. Ataukah ayat tadi itu butuh nggak dengan pencampuran ini atau nggak butuh apa pencampuran ini? Kan ragu tuh, ada dua tuh. Hukum kan? Ada bilang boleh, ada bilang enggak kan? Atau lagi hal taghayyuru bi tahirin aw najisin. Ragu ini campurannya sesuatu yang najis apa yang enggak najis maksudnya. Jadi kan ada penilaian kan, ragu kan. Nah, terus hukumnya air gimana tuh? Atau ada yang bilang ini bagaimana kalau dihukumi seperti ini nih? Maka hukumnya katanya Imam Syekh Sa'id bin Muhammad Al-Ali Bakshin ini, itu semuanya tadi itu yang masih dalam keraguan itu dibilang fala yadurru, enggak madharat. Amin. Madharat. Karena kalau kita sudah tadi itu yakin ini sehingga ini, tapi ini kan enggak yakin. Ragu kan? Enggak berubah ini. Tapi ini gimana? Nah, itu enggak jadi masalah. Idil aslu tayakunu tahuriyat. Karena hukum asalnya diyakini tadi itu tuyukinatu atau tahuriyatu. Jadi diyakini kesuciannya. Sama kayak yang tadi tuh, anaknya dari rumah ke sini ini batal wudu nggak ya? Ya kan? Dari rumah ke sini batal wudu, tapi berangkatnya ingat wudu kan? Berangkatnya itu wudu kan? Iya. Tapi anak di jalan tadi pernah perempuan apa enggak? Pasar jualan banyak orang kena apa enggak? Ya kan? Dihukumin apa itu? Hukum asalnya tadi wudu di rumah. Jadi kalau itu masih ragu, bilang kenapa nggak jelas tadi nggak kena, ya kena, ya bingung nih. Udah sah itu. Paham ya? Hukumnya sah. Sekalipun ente ini ada yang bilang itu kena tuh, enggak, ya yakin nggak kena. Sekalipun kena itu mama. Jadi yakinnya kayaknya nggak kena gitu. Maka dihukum hukum asalnya. Hukum asalnya berwudu tadi kan. Tapi lain halnya dari rumah kagak wudu, emang dari rumah kagak wudu udah. Jangan ragu nih, kenapa ya jelas kayak kembali ke hukum asalnya nggak wudu, ngapain nggak wudu mau bilang wudu gimana? Ya kan kembali ke hukum asalnya. Ini kayak gini nggak? Hukum asalnya airnya suci, air asalnya suci. Tapi karena ada keraguan masuk apakah enggak, bercampur apa enggak, najis apa enggak, kembali ke hukum asalnya. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Nah, kenapa dikatakan kembali ke hukum asal tadi itu? Ini. Fala tazulu bisyaki, karena sesuatu yang suci itu tidak hilang dengan keraguan. Enggak hilang dengan keraguan. Kan? Walau syakka hal zalat taghayyuru al-ghayyur mudhir, kalau dia ragu apakah ini air yang suci ini bisa hilang enggak dengan sesuatu yang masuk yang merubah tapi madharat, bisa hilang enggak ini? Dia bingung gitu. Nah itu juga atau kalau imam ini Syekh Sa'id ini bilang apa? Tetap aja ada tohuron, kembali kepada hukum kesuciannya. Dan itu diambil juga pendapatnya Indal Imam Muhammad Romli, yang kalau pakai rumus bahasa singkatan Rok sama Mim, itu Imam Romli Imam Muhammad Romli itu bilang ada tohur, kembali kepada hukum sucinya. Di anna tahuriyatahu inna masalabaha yakunu fuhsin taghayyurihi wa qad zala. Karena kesuciannya air tadi itu apa? Enggak bisa dirampas dengan sesuatu yang ragu keyakinannya tadi itu. Walaupun dibilang ini sudah sangat merubah dengan perubahan yang sangat, itu hilang semua tadi ragu
keraguan. Beda dengan pendapat Imam Ahmad ibn Hajar. Kalau Imam Ahmad ibn Hajar bilang al-aslu adamu tahuriyati, asalnya ini memang sudah enggak suci, jadi tidak bisa digunakan kesuciannya. Jadi ada dua pendapat ya. Kalau dibilang apakah hilang ini, ya kan? Air yang mutlak itu dengan bercampurnya sesuatu yang madorot, beberapa adanya, ya kan? Kalau ragu-ragu kayak gitu, kalau Imam Ahmad bin Hajar nggak bisa, berarti masih dibilang nggak suci. Tapi kalau Imam Muhammad Al-Rumli masih kembali kepada suci, karena dalam keadaan ragu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita bisa ambil ilmu hikmah dan insyaallah bisa kita jadikan pelajaran. Insyaallah pada waktu yang akan datang kita sambung pada pasal berikutnya ya. Pasal apa itu? Yukrahu syadidus sukhunah ya. Jadi dimakruhkan kita menggunakan air yang panas dalam penggunaan air panas. Air itu yang dipanaskan di terik matahari, kan itu makruh aja. Ya, nanti insyaallah kita terangkan di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. وصلى الله على سيدنا محمد.